Halo teman-teman santuy, sesuai janji pada video sebelumnya, kali ini Mimin akan merekap New Kung Fu Cult Master tahun 2022 yang terdiri dari 2 film. Ini adalah part pertamanya dan tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alurnya. Sebagai pengingat, jangan lupa untuk sub, like, komen, dan share video ini bila teman-teman berkenan. Dan film dibuka dengan narasi kisah Guo Qing dan Huang Rong yang menempa 2 senjata sakti, pedang langit dan golok pembunuh naga. Xie Xun difitnah oleh Chen Kun telah membunuh orang-orang dunia persilatan sehingga ia pun membawa golok naga mengasihkan diri ke Pulau Es Api bersama Cui San dan Susu. 15 tahun berselang, Cui San mengucapkan selamat tinggalnya kepada kakak angkat untuk membawa Wuji kembali ke daratan tengah. Wuji pun berpisah melambaikan tangannya kepada sang ayah angkat. Saat hampir tiba di hutan, Wuji bertemu dengan seorang gadis yang mencemaskan ibundanya di atas perahu yang mereka tumpangi. Gadis bernama Chou Cerua itu diberikan hadiah sebuah kalung oleh Wuji, dan Cui San sempat menyalurkan tenaga dalamnya untuk ibu Chou Cerua yang sekarat. Begitu perahu menepi setelah Cui San melanjutkan perjalanan, Ibu Cerua yang adalah murid dari ketua Mei Mijie memberitahukan gurunya Cui San yang sudah kembali. Tak lama setelahnya, di malam perayaan ulang tahun ke-100 Chang San Feng, 5 partai aliansi utang hadir di sana untuk menagih Cui San atas dosa Xie Xun di dunia persilatan. Chang San Feng pun maju untuk menenangkan para tamu sembari memperingati untuk tidak membuat kekacauan di hari ulang tahunnya. Di dalam, Susu memberitahu putranya bahwa orang-orang di bawah itu hanyalah mencari alasan untuk menagih dosa Xie Xun, tapi sebenarnya mereka mengincar golok pembunuh naga. Tiba-tiba mereka disergap oleh 2 orang tetua Xuan Ming yang berkungfu tinggi. Dalam peraduan singkat itu, Yin Susu terluka berat setelah menderita serangan tapak es dari salah satu tetua, sementara Wuji hanya bisa mencoba menghindari kejaran tetua satu lagi. Suara dari dalam membuat Chang San Feng sadar ada penyergap yang menyerang cucu muridnya. Segera setelah menyusul, hanya perlu 1 jurus dari tetua hutang itu merobohkan lawannya. Melihat Wuji yang disandera, Chang San Feng pun bersepakat untuk menukar sandera. Tapi di tengah pertukaran itu, Wuji dihajar dengan tapak es dan kedua orang itu kabur menggunakan kesempatan tersebut. Cui San yang melihat istri dan putranya telah terkena racun es berusaha untuk mengurangi beban guru yang sangat ia hormati. Ia meminta izin untuk menyelesaikan urusannya sendiri dan Chang San Feng memberikan restunya sambil menyalurkan energinya untuk menahan racun dingin Wuji. Cui San menantang semua orang yang ingin mengincar Xie Xun untuk bertarung dengannya. Di bawah keroyokan tersebut, murid kelima Wutang itu pun terluka berat di sana-sini terkena sabetan pedang dari lawan. Mijie yang mengambil pedang langitnya untuk menghabisi Cui San dihadang oleh Chang San Feng yang bergerak secepat kilat menghalau serangan itu. Namun sayang seribu sayang, Chang Cui San tak mampu menahan nafas yang lebih lama lagi dan ia pun meninggal setelah meninggalkan pesan pada istri dan putranya agar tidak perlu membalaskan dendamnya. Melihat muridnya tewas, Chang San Feng menyita pedang langit dan mengusir semua pesilat di hadapannya. Hari-hari berikutnya, Chang San Feng mengalirkan tenaga dalamnya untuk Wuji. Walau ia tidak bisa menyembuhkan racun itu, aliran tenaganya bisa menjaga agar Wuji tetap hidup. Ia lalu memberitahu muridnya dulu saat ia masih di Shaolin pernah diberikan tugas menyalin kitab Leng Jiaqing. Di dalam kitab itu ternyata mengandung jurus 9 matahari. Sayangnya ia hanya mempelajari ilmu itu sekitar 30%. Jika sampai ia mempelajari semuanya, maka ia bisa menawarkan semua racun es Wuji sekarang. Para biksu Shaolin kala itu menuduhnya telah mencuri belajar ilmu sehingga ia dan gurunya pun diusir dari Shaolin. Untuk menghormati gurunya, Chang San Feng bersumpah untuk tidak mempelajari ilmu 9 matahari sehingga semua murid-muridnya tidak diajarkan ilmu itu juga. Chang San Feng lalu meminta Wuji untuk tinggal di perpustakaan itu bersama ibunya dan sebelum ia keluar dari ruangan itu, ia membuat buku-buku di rak bergetar dengan tenaga dalamnya. Wuji pun menemukan kitab 9 matahari yang tiba-tiba terjatuh dari rak dan segera menyadari kalau kakek gurunya mengizinkannya mempelajari ilmu itu karena dia belumlah menjadi murid hutang. Kehidupan Wuji di sana dibuli oleh murid-murid hutang lainnya, ia dipermalukan oleh Song Xingsu. Bahkan ibunya yang adalah senior dihina oleh Song Xingsu yang kurang ajar itu.
Tak terima, Wuci pun menghajar mereka dengan jurus 9 matahari yang ia pelajari. Saat Chang Sanfeng mendapatkan kabar Wuci yang telah menghajar murid-murid Wutang, ia mendapati kitab 9 matahari telah hilang bersama Wuci dan Yin Susu. Yin Susu tewas dalam perjalanan mereka kembali ke Pulau Es Api. Sang ibu sempat berpesan agar putranya meminta petunjuk kepada ayah angkat cara melatih jurus 9 matahari dan tidak perlu membalaskan dendam orang tua. Sekembalinya ke Pulau Es Api, Wuci pun mendalami Jiu Yang Senkong di bawah arahan Sheshun. Dalam waktu 6 bulan, semua racun es di tubuhnya telah hilang dan ia terus berlatih hingga 16 tahun ke depan. Setelahnya, Wuci pun memutuskan untuk kembali ke daratan Tiongguan untuk membalaskan dendam. Partai Hwasan yang tengah berkumpul ini tampaknya adalah target Wuci. Nama Yin Susu dijelek-jelekan oleh para tertinggi Hwasan itu hingga beberapa telur ceplok melayang ke wajah. Dari kejauhan terlihat seorang wanita berbusana merah yang memaki mereka telah menodai nama Yin Susu yang adalah bagian dari sekte Ming. Kegaduhan pun terjadi di mana Xiao Cao diserang oleh para Hwasan hingga cadar penutup wajahnya terbuka. Di bawah tekanan keroyokan, gadis itu diselamatkan oleh Wuci. Wuci tampak senang menyapa gadis yang telah membela mendiang ibunya ini dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran yaitu Cheng Aniu. Mereka lalu melihat konvoi sekumpulan orang yang mencurigakan. Dari atap, mereka mencuri dengar seorang wanita yang mengarahkan anak buahnya dengan dingin. Dari percakapan itu, Wuci akhirnya tahu kalau perselisihan sekte Ming dengan 6 partai terang belakangan ini adalah ulah orang-orang ini. Yang berjubah putih ini adalah Cheng Kun yang kemudian menyadari di atap ada orang dan Wuci pun diserang oleh Cheng Kun. Lalu dua tetua Xuan Ming juga turun tangan mengadu kebolehan mereka. Wuci dan Xiao Cao diserang habis-habisan agar tidak bisa lolos membocorkan ulah mereka dalam mengadu domba dunia persilatan. Di tengah pertarungan itu, Wuci berhasil menyandera wanita yang memimpin mereka, lalu lolos menggunakan kesempatan tersebut. Dalam perjalanan di kapal, Xiao Cao yang terkena serangan tapak es beracun Xuan Ming sebelumnya hanya bisa bersandar pada Wuci. Wuci kemudian melihat sekumpulan wanita penumpang kapal itu. Salah seorang di antaranya mengenakan kalung yang dulu ia berikan, dan Wuci pun mencoba berkenalan dengan Zhou Zero. Ia tetap menggunakan nama samarannya sebagai Cheng Aniu. Mata Wuci yang sepanjang perjalanan tidak bisa lepas dari Zhou Zero ditegur oleh Xiao Cao. Kemudian Wuci dan Xiao Cao yang ingin menuju ke puncak terang Gunung Kulun itu pun memutuskan berpergian bersama dengan rombongan Zero yang juga menuju ke sana. Di spot peristirahatan, 6 partai terang telah berkumpul. Song Yanqiao mengembalikan pedang langit yang dulu disita gurunya kepada Mi Jie. Cheng Kun yang menyamar menjadi anggota Shaolin selama ini menyarankan rencana agar Song Xingsu menyamar sebagai Chang Wuxi untuk menyergap Lang Putih, salah satu petinggi Ming. Tapi tiba-tiba terdengar suara tertawan kencang yang meneror. Itu adalah kelelawar hijau, salah satu dari 4 raja pelindung Ming yang menculik seseorang dari mereka. Wei Xiao menertawakan mereka yang merencanakan cara licik dan Mi Jie segera menarik pedang langitnya untuk menyerang. Dalam pertarungan itu, kelelawar hijau kembali menotok dan menculik Zhou Zero. Tiba-tiba Wuci muncul menyelamatkan Zero dan membuat kaget Wei Xiao yang segera kabur. Ia yang segera pamit dicegah oleh Mi Jie yang menanyakan identitasnya. Di bawah tekanan, Wuci menggunakan jurus andalan ayah angkatnya. Wuci segera bergegas kembali ke kereta dan membawa Xiao Cao kabur dari sana. Wei Xiao yang kembali ke markas Ming di puncak terang berjumpa dengan Elang Putih dan Yang Xiao memberitahukan rencana licik musuh yang ingin menyamar menjadi Chang Wuci. Beberapa waktu setelahnya, Wuci membawa Xiao Cao ke sana mengaku ia adalah cucu Elang Putih. Pengakuan ini tentu tidaklah dipercaya dan malah membuat Wuci diserang oleh 3 elder Ming yang tangguh itu. Xiao Cao yang memutar otaknya membawa Wuci kabur ke sebuah jalur rahasia. 3 elder itu tidak berani mengejar karena ada aturan yang melarang semua anggota masuk ke sana kecuali seorang ketua. Yin Tiancheng kemudian memimpin pasukan 5 panji untuk menahan serangan 6 partai di kaki gunung, menyisakan Yang Xiao dan Wei Xiao yang kemudian dikagetkan oleh kemunculan Cheng Kun.
Permusuhan lama antara Cheng Kun dengan mendiang ketua sekte Ming adalah alasan Cheng Kun bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadu domba Ming dengan 6 partai terang. Pertarungan pun tak terhindarkan dan dalam momen itu, dua ketua Xuan Ming yang muncul melukai Yang Xiao dan Wei Xiao. Lalu ketiga penyergap itu cabut dari sana beranggapan Yang Xiao dan Wei Xiao nantinya akan dihabisi oleh 6 sekte terang. Di dalam jalur rahasia, Wu Qi menggunakan ilmu 9 mataharinya untuk menghancurkan tembok dan mencari jalan hingga menemukan sebuah altar besar dengan kerangka mayat di atasnya. Di altar itu terdapat tulisan yang menceritakan kisah ketua sekte Ming Yang Tingtian yang menangkap istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun dulunya. Yang Tingtian meninggalkan ilmu menggeser bumi dan langitnya di ruangan itu serta wasiatnya agar Xie Xun menjadi ketua sementara setelah sepeninggalannya sampai ada anggota Ming yang berhasil membawa api suci dari Persia dan menjadi ketua yang sebenarnya. Xiao Cao pun membacakan petunjuk pelatihan ilmu Chen Kun Tanoi yang tertulis dalam huruf Persia itu kepada Wu Qi yang segera melatihnya. Sementara di luar sana, serangan dari 6 partai aliansi telah mencapai puncak terang. Melihat Yang Xiao dan Wei Xiao yang tak berdaya keracunan es, Jin Tiancheng menantang ke 6 partai terang ini untuk berduel satu melawan satu. Di dalam jalur rahasia, Wu Qi telah berhasil melatih Chen Kun Tanoi hingga tingkatan ke-6. Lalu ia menggunakan prinsip ilmu yang bisa memindahkan energi itu dengan memindahkan hawa es di tubuh Xiao Cao ke kerangka mayat Yang Tingtian. Di luaran, elang putih yang bertarung dengan para pendekar hutang pada akhirnya dihujani oleh tikaman pedang dan ia didesak untuk menyerah. Saat itulah Chang Wuqi keluar dari jalur rahasia bersama Xiao Cao, menjelaskan Cheng Kun yang menyamar sebagai biksu Shaolin selama ini yang telah mengadu domba mereka. Provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh dua tetua Huasan membuat Wu Qi yang geram memindahkan racun es pada tubuh Yang Xiao dan Wei Xiao ke tubuh dua elder Huasan tersebut. Wu Qi dengan nama samarannya Cheng Aniu lalu mewakili elang putih untuk bertanding dengan para partai terang. Hong Xing dari Shaolin yang sangat terampil dalam memainkan jurus cakar naga yang mematikan berduel dengan Wu Qi yang hanya menghindari serangannya. Setelah tergores beberapa kali, Wu Qi akhirnya membalas menggunakan jurus cakar naga itu sendiri mengalahkan Hong Xing sehingga Shaolin pun mundur dari sana. Saat giliran Emei, Wu Qi terbayang dengan memori bagaimana Mi Jie membunuh ayahnya. Tapi hari ini ia harus mencegah peperangan yang telah diadu domba ini. Wu Qi pun menotok seorang murid Emei untuk menahan serangan Mi Jie yang menggunakan pedang langitnya. Ketua Emei itu tampak tak ragu untuk menusuk sekalipun muridnya dijadikan sebagai perisai. Pada akhirnya, Wu Qi berhasil merebut pedang langit itu dari tangan Mi Jie, lalu mengembalikannya lewat Zhou Zero. Di saat itulah, Mi Jie memberikan perintah kepada muridnya untuk membunuh Chang Wuqi. Zero dengan perasaan dilemanya menusuk dada Chang Wuqi yang hanya berdiam tak menghindar. 6 partai terang yang sadar bahwa mereka telah kalah satu persatu mulai meninggalkan puncak terang. Yi Lianzhou, murid kedua Wutang, memberikan obat untuk luka Aniu dan Wu Qi memanggilnya sebagai paman kedua. Segera para Wutang menyadari Aniu yang ada di hadapan mereka adalah Wu Qi, sehingga elang putih akhirnya juga percaya pria ini adalah cucunya, sementara Song Yanqiao dan putranya Song Xingsu tampak tidak bergembira dengan kenyataan Wu Qi yang masih hidup dan memerintahkan Wutang segera mundur. Setelah 3 hari, Wu Qi tersadar dari pingsannya dan dimohon untuk memimpin sekte Ming. Segera setelah itu, acara prosesi pengangkatan ketua ke-34 Ming diberlangsungkan. Sebuah laporan lalu masuk memberitakan kondisi paman ke-6 Wu Qi. Wu Qi pun turun ke kaki gunung mendapati Yin Liting yang telah lumpuh. Yin Liting mengaku saudara seperguruannya yang lain telah diracun dan diculik oleh orang kerajaan. Wu Qi pun menduga wanita yang memimpin dua tetua Xuan Ming adalah pelakunya, dan ia pun membawa 3 bawahannya untuk bertamu ke Villa Willow Hijau. Di sana mereka disambut oleh seorang gadis pelayan, dan di tengah menunggu tuan rumah, mereka yang terprovokasi melihat tulisan yang digantung terpapar oleh racun jebakan. Wu Qi membawa mundur Yang Xiao, Wei Xiao, dan kakeknya yang telah terpapar racun penghilang tenaga, dan ia kembali sendirian ke villa itu. Di sana, gadis itu telah menunggunya memperkenalkan dirinya sebagai putri dari kerajaan Yen
bernama Cao Min. Setelah diancam oleh Wuji yang memperlihatkan kebolehannya, gadis itu menyerahkan obat penawar. Tapi seiring itu pula, pintu jebakan diaktifkan sehingga Wuji yang terjatuh menarik Cao Min ke bawah bersamanya. Cao Min menolak untuk membuka pintu perangkap itu. Sementara itu, rombongan Mei yang dipancing oleh bawahan Cao Min berpapasan dengan para anggota Ming. Setelah mempelajari 3 petinggi Ming tengah terluka, Vice yang ingin menghabisi mereka ditantang oleh Xiao Zhao yang mengaku bisa menahan 3 jurusnya. Xiao Zhao menahan pukulan pertama ketua Mei itu. Lalu pukulan kedua yang sampai mementalkan Xiao Zhao dan seekor kuda di sana. Di sisi lain, Wuji yang ditahan menggunakan kemampuannya untuk mempermainkan Cao Min dengan melambung-lambungkannya di udara. Tuan Putri yang merasa terhina ini mengeluarkan belati untuk mengakhiri hidupnya hingga dicegah oleh Wuji yang sekaligus menopangnya jatuh dari ketinggian. Cao Min lalu menawarkan kesepakatan untuk membebaskan Wuji bila Wuji berjanji akan melakukan 3 permintaannya di kemudian hari. Saat Micie melancarkan pukulan ketiganya, Wuji telah kembali menyokong punggung Xiao Zhao hingga ketua Mei itu pun terpental dan terluka berat. Yang Xiao Wei Xiao dan Yin Liting diberikan penawar, sementara Mei yang cabut dari sana ditangkap oleh 2 tetua Sun Ming. Rombongan Ming lalu menuju Shaolin menemukan tumpukan mayat biksu-biksu dan tulisan tergantung yang berisikan pesan pengadu dombaan dunia persilatan. Wuji pun sadar bahwa Wutang akan menjadi target selanjutnya dari pihak kerajaan. Di Gunung Wutang, Chang Sanfeng ditemui oleh seorang biksu yang melaporkan bahwa Shaolin telah dibantai. Tapi ternyata itu adalah biksu penyamar yang segera dilumpuhkan oleh Chang Sanfeng. Saat mau diinterogasi, Song Qingsu tiba-tiba muncul dan membunuh biksu itu. Putra dari Song Yanqiao itu lalu melaporkan ayah dan pamannya telah diculik oleh orang kerajaan dan diam-diam melancarkan senjata rahasianya ke kakek guru. Song Qingsu yang telah berkhianat menggunakan kesempatannya untuk kabur saat Cao Min tiba di sana dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua sekte Ming. Ia menuntut agar Wutang bekerja kepada pemerintahan, tapi Wuji hadir saat itu pula. Chang Sanfeng cukup terkejut sekaligus bahagia karena cucu murid yang ia pikir sudah mati selama ini rupanya masih hidup. Cao Min menggunakan permintaan pertamanya melarang Wuji untuk menggunakan semua kungfu yang telah Wuji pelajari saat bertarung melawan 2 jagoan pesilat yang ia bawa. Lawan pertamanya Asan yang menggunakan jurus jari bajai Shaolin. Melihat jurus ini, Wuji bisa membayangkan kalau orang inilah yang telah melumpuhkan paman ke-6-nya. Tanpa bisa menggunakan semua jurus yang telah ia pelajari, Chang Sanfeng memperagakan dan menjelaskan jurus ilmu Tai Chi miliknya untuk diserap oleh Wuji. Setelah mengerti intisari dan esensinya, Wuji pun memainkan tinju Tai Chi-nya dan melumpuhkan semua urat kaki dan urat tangan lawannya. Lawan kedua Wuji adalah Ata, seorang ahli pedang legendaris yang menggunakan pedang langit. Chang Sanfeng menjelaskan ilmu Tai Chi dan pedang Tai Chi memiliki intisari yang sama dan Wuji hanya perlu melupakan teknik-teknik yang membelenggunya. Lalu, Wuji pun mengeluarkan kotak yang ia bawa selama ini. Dari dalam kotak itu, Wuji mengeluarkan golok pembunuh naga. Peraduan di antara mereka berlangsung sengit dan menciptakan kerusakan yang tidak sedikit di sekitaran. Setelah pertukaran jurus yang lebih lanjut dengan ilmu pedang Tai Chi-nya, Wuji memenggal lengan lawannya yang tersungkur jatuh. Dengan kekalahan itu, Cao Min pun kabur dari sana dan mengundang Wuji untuk menyelamatkan paman-paman Wuji yang ia tawan di ibu kota, menandakan berakhirnya bagian pertama dari film ini. Kita akan bertemu lagi di film part kedua yang akan menamatkan ceritanya pada video mendatang teman-teman. So, pastikan kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar Mimin semakin semangat lagi untuk mengupload kelanjutannya. Sampai berjumpa kembali dan bye-bye.